Halo, kali ini kita akan berbicara masalah exponential form. Nah, sebelumnya kita recall kembali yang trigonometrical form. Ini toh, yang saya kotai ungu, biru. Nah, di sini. Nah, ini kan bentuk umumnya. Kalau saya tulis umpama A vektor begini sama dengan A kemudian dikalikan cos theta plus minus J sin theta. Gini toh? Ini adalah bentuk umumnya. Nah, padahal ini segini nih. Itu adalah E pangkat J theta. Ya. Jadi bisa ditulis begini. E pangkat J theta itu sama dengan cos theta ditambah J sin theta. Kok bisa? Nah, ini pasti pertanyaannya ini. Pertanyaan umum gitu. Nah, tapi sebelum kok bisa, nah kita begini dulu. Kita selesaikan ininya dulu ya. Ini kan eksponensial pangkat J theta. Tapi kan kita belum mewakili exponential formnya. Gitu ya. Nah, kalau exponential formnya gimana? Nah, tadi kalau yang trigonometri itu kan V vektor, saya tulis kembali ya. V cos theta plus J plus J sin theta. Gini toh? Ini plus minus lah ya. Nah, berarti kan di sini ada V, di sini ada V lagi. Gitu nggih. Ada magnitudenya. Yang E itu hanya mewakili ini toh. Nah, berarti form dari eksponensial itu menjadi V ya. Gini, V vektor sama dengan V kalikan E J theta. Itu gitu. Ini adalah exponential form. Nah, tapi kok bisa ini itu sama dengan EJ theta ini? Nah, kita buktikan. Nah, sebenarnya ini diperoleh ya, ini diperoleh dari persamaan Euler. Euler equation itu. Nah, coba kita pembuktiannya di sini ya. Nah, pertama untuk pembuktiannya begini. Kita recall kembali Dirac-Tyler ya. Nah, Dirac-Tyler itu kan begini. Itu kan fungsi ya, fungsi turunan ke n dari a itu ya, dibagi n faktorial ya, dikalikan x min a pangkat n, dan ini dijumlahkan ya, dari jumlah dari fungsi turunan n dari a dibagi n faktorial kalikan x min a pangkat n. Nah, ini n di sini dari 0 hingga tak terhingga. Itu ya. Ini adalah Dirac-Tyler. Nah, kemudian kita jabarkan lagi. Nah, kita jabarkan kan seperti ini akhirnya. Nah, di bawahnya saja ya. Di sini sehingga menjadi f ya. F pangkat f yang belum diturunkan gitu ya. Fungsi f kemudian ditambah ya, ditambah. Kenapa kok ini kok yang x min a nya kok tidak ditulis di sini? Nah, karena ini kan n dari 0 ya kan. F turunan ke 0 ya fa ya. Kalau ini yang turunan ke 0 x min a pangkat 0. Nah, itu kan 1 toh. Ya, semua bilangan dipangkatkan 0 kan 1.
Jadi saya hanya tulis mungkin begini, ben lebih cetonya. Nah, begini. F, maaf, saya tulis agak ke kiri, okay? F turunan ke 0 dari fungsi A, ya ta? Gitu. Itu dikalikan, ya, dibagi, ya, dibagi 0 faktorial, gitu ta? Kemudian dikali X min A pangkat 0, nah, ditambah itu, okay? Kemudian fungsi turunan yang pertama dari A itu dibagi n-nya kan sekarang sudah 1, ini kan 1, turunan 1, n-nya sudah 1, ini 1 faktorial. Nah, X min A ini 1, ini toh. Tapi 1 kan nggak usah ditulis, nah saya tulis ya nggak apa-apa. Kemudian fungsi turunan yang kedua dari fungsi A ini, kemudian 2 faktorial, gitu, dikalikan A, kok A, X X min A, nah, pangkatkan 2, begini toh, ditambah, ya, fungsi turunan yang ketiga dari A per 3 faktorial, kemudian dikalikan X min A pangkat 3, ditambah fungsi turunan yang keempat dari A per 4 faktorial X min A pangkat 4, gitu, dan seterusnya. Karena ini kan tak hingga, tapi saya contohkan sampai ke 4 saja, turunan yang keempat, karena ini sudah cukup untuk membuktikan, maksud saya gitu. Oke, ini adalah deretnya. Nah, sekarang begini, ini kita ibaratkan A-nya sama dengan 0, ya. A kok when, bukan when, ya, dengan tuh. Nah, A itu sama dengan 0. Nah, kita begini, kita turunkan dari trigonometri tadi. Ini kan yang real, nah, ini kan real cos. Kemudian yang ini imajiner toh, J sin. Nah, kita yang cos terlebih dahulu deh. Gitu, nggih. Sorry. Oke, kita yang cos terlebih dahulu. Oke. Fungsi dari cos. Ya, di sini fungsi A, nah, FA itu kan sama dengan cos A, ya toh? Nah, apabila A-nya itu 0, nah, maka itu sama dengan ini kan gini toh, 0 gini. Nah, A-nya itu 0, cos 0 sama dengan 1, kan begitu. Fungsi turunan pertama dari A, ya, cos diturunkan kan min sin. Nah, ini juga sama 0, ya, min sin 0, ya, 0, kan gitu. Yang berikutnya F turunan kedua dari A, min sin diturunkan jadi min cos, kan gitu. Ini sama juga, min 1 ini itu hasilnya. Kemudian yang ketiga, ini kalau min cos diturunkan lagi menjadi sin toh, karena kalau cos itu diturunkan min sin, kalau min cos ya berarti sin toh. Sin A sama berapa? Ya 0, kan gitu. Sampai F turunan ke 4, ya. Di situ sin kalau diturunkan menjadi cos A, ya, sama 0, ini 1.
Ben genep kasih 5 wis, kasih bonus. Ini berarti di sini adalah min sin A. Itu ya. Di sini berarti 0. Oke. Nah, ini adalah kita menghitung turunan sampai dengan 5, walaupun tadi saya hanya deretnya itu hanya sampai 4. Enggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian kita substitusikan ke sini. Nah, ke deret ini. F0. Itu kan berarti ini. Kalau A-nya sama dengan 0, nah berarti kan 1 toh. F0 F0 turunan yang ke 0 itu berarti 1. Itu nggih. Kita tulis saja di sini. Bentar. Aduh, macet. Oke. Nah, turunan yang ke 0 berarti di sini bisa kita tulis 1. Ya, ini kan 1. Kemudian 0 faktorial 1. Ya, berarti bisa kita tulis 1 gitu nggih. Kemudian ini pangkatkan 0, 1 juga. Ini turunan faktorial 0 faktorial ya 1. Berarti 1 per 1 kali 1 ya 1 kan gitu. Udah tak tulis 1 gitu. Ditambah yang ini, yang turunan pertama. Ya toh? 0. Berarti di sini 0 per 1 faktorial ya. Dikalikan X min A pangkat 1. Begini toh? Yang ini, yang turunan kedua min 1 ditambah ya, min 1 per 2 faktorial dikalikan X min A kuadrat ditambah yang ini 0 per 3 faktorial dikalikan X min A pangkat 3. Yang keempat 1 toh. Berarti ini 1 per 4 faktorial dikalikan X min A pangkat 4. Itu nggih. Nah, di sini kita bisa coreki yang tadi hasilnya 0. Ini berarti 0 per 1 ya sudah 0 toh. Nah, ini kita corek 0. Kemudian yang ini 0 per 3 faktorial corek 0. Kan gitu. Berarti hanya menyisakan 3 ini toh. Nah, kita tulis saja. Berarti 1 ditambah dikurangi karena ini min ya. Ini min berarti min 1 per 2 faktorial dikalikan X min A kuadrat ya, ditambah 1 per 4 faktorial kalikan X min A pangkat 4. Gitu toh. Nah, A-nya tadi apa? A-nya itu 0 ini toh. Ya udah, ini kan jadi 0. Betul? 0 0. Nah, berarti kita tulis lagi 1 min 1 kali E kuadrat ya, ini kuadrat di sini kan ya, 2 faktorial ditambah ya di sini 1 kali X pangkat 4 faktorial gini toh. Clear ya. Atau biar lebih ringkas ya, X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial. Gini nggih. Ini yang cos. Oke, sekarang kita yang sin. Nah, yang imajiner tadi. Untuk yang sin, nah kita F pangkat 0-nya atau yang belum diturunkan gitu ya, sama dengan sin A. Nah, dengan A sama dengan 0 toh. Nah, maka sama dengan berapa? Sin 0.
ya 0. Turunan yang pertama itu cos toh. Cos 0 1. Turunan kedua cos min sin gitu. Ini 0 kan gitu. Sorry, sin 0 0 ini salah. Sin 0 0 gitu gitu. Nah, kemudian turunan dari 3 ya, di sini sin diturunkan kan jadi min cos 0 min 1 tuh 4 min cos berarti menjadi sin. Ini berapa? 0 ya. Itu tambahi 5. Tidak meri karena yang atas 5 tuh. Nah, ini sin turunkan jadi cos ya, sama dengan 1. Begitu nggih. Nah, ini. Kemudian kita masukkan ke deret tadi. Ya sama ini. Kita masukkan ke sini ya, ke F yang sini, ke sini, sini sama. Seperti tadi. Nah. Jadi sebentar, saya tulis terlebih dahulu saja nggih, biar tidak membingungkan. Nah, sudah saya tulis deretnya. Yang ini F yang turunan yang belum diturunkan itu 0. Nah, berarti kan di sini 0 per 0 faktorial kalikan X min A N. X min ini 0 ya. Sorry, bukan A. Karena A sama dengan 0 toh, 0. Maka 0 ditambah yang ini sekarang. Nih, 1 per 1 faktorial X min 0 pangkat 1 ditambah yang kedua ini. Nah, yang kedua, nah, tadi ini 0 ya. Nah, 0 per 2 faktorial X min 0 2 ini toh. Yang 3 min 1 per 3 faktorial X min 0 pangkat 3. Yang keempat 0 ya. 0 per 4 faktorial dikalikan X min 0 pangkat 4. Dah gitu. Kita sorry ya. Ini 0 jelas. Ya toh? Sudah jelas 0. Yang berikutnya ini jelas 0. Yang berikutnya lagi ini jelas 0. Ya, ini 0 semua. Nah, berarti tinggal ini toh. 1 per 1 faktorial. Ya, ini X ya. Kita langsung saja gini X. Gitu toh. Ditambah dikurangi ini yang karena ini kan minus toh ini. Jadi langsung aja saya min 1 per 1x 1x 3 faktorial 1x pangkat 3 ya. Maaf, ini karena pangkat 3 itu. Tambah lagi ini karena ini baru 2 ya, yang tidak 0 baru 2 kita tambah lagi deh. Kita tambah lagi biar sama, yang atas tadi kan 3. Ini berarti F yang kelima ya. Nah, ini F yang kelima itu 1. Berarti 1 sini toh. Tidak perlu saya tulis lagi di sini nggih. 1 per 5 faktorial kemudian X min 0 pangkat 5 kan gitu. Berarti di sini ditambah 1 kali X pangkat 5 per 5 faktorial gini toh. Nah, berarti X per 1 faktorial min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial. Ini selesai. Nah,
Ini kan kita mewakili cos dan sin yang ada di sini toh. Nah, ini toh. Nah, cos dan sin yang di sini. Nah, ini sudah ketemu kan sin sama cosnya. Ya, sekarang ini kita tulis deret Taylor ya, for exponential function. Nah, seperti apa? Seperti ini. X ya, sama dengan 1 ditambah X1 per 1 faktorial, kemudian ditambah X2, X kuadrat maksud saya, 2 faktorial tambah X pangkat 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial. Begini. Nah, ini kan eksponensial X ya. Nah, padahal di sini coba. Nah, di sini ada J-nya. Di sini ada tetanya. Teta ini kan kalau tadi kita fungsikan atau simbolkan X gitu. Nah, kalau ada J-nya gimana? Ya tinggal nambahi J saja. Jadi E J X gitu kan. Tadi EJ theta itu. Nah, ini masih X saja. Jadi kan 1 ditambah, nah X-nya ini ya ditambah J. Nah, begini. Oke, tambah J X kuadrat per 2 faktorial tambah J X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Gini. Oke. Nah, kemudian kita coba Kita coba keluarkan magnitudenya dari plus J itu kan akar min 1 ini toh. X ya, X pangkat 1 nggak usah ditulis, 1 faktorial. Ditambah di sini J kuadrat, ini dikurung begini, saya lupa. Nah, ini karena ini kan XJ ini kan begini dikurung, bukan sendiri-sendiri. Nah, gini ya. Kemudian J. Nah, J-nya itu kan otomatis ya dikuadratkan. Berarti akar akar min 1 ya dikali akar min 1. Saya tulis gini aja nggih. X pangkat 2 kuadrat kan gini toh. 2 faktorial ditambah yang ini berarti menjadi J akar min 1 kali akar min 1 kali akar min 1 X pangkat 3 gitu. Ditambah akar min 1 kali akar min 1 kali akar min 1 kali akar min 1 gini toh. X pangkat 4 tambah ini akar min 1 kali akar min 1 kali akar min 1 kali akar min 1 kali akar min 1 gitu toh, pangkat 5 kan gini ya. Udah tinggal aja yang di sini menjadi tetap ya 1 plus akar min 1 X per 1 faktorial itu ya. Yang di sini menjadi min min 1 gitu toh. X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah min akar min 1 X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah ini 1 ya toh. 1 X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah ini akar min 1 X pangkat 5 per 5 faktorial gitu ya.
Nah, kita kembalikan ke J-nya lagi. Berarti 1 plus akar min 1 itu tadi J, X gitu ya. Kemudian ditambah, nah min 1-nya kan nggak usah ditulis, berarti min X kuadrat per 2 faktorial tambah, oh berarti ini nggak ditambah ya, jadinya min. Nanti ini min akar min 1 X pangkat 3 per 3 faktorial, kemudian ditambah ini X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah akar min 1 X pangkat 5 per 5 faktorial. Begini ya. Jadi jadinya semacam ini. Nah, kemudian coba kita pindahkan yang ada J-nya dan tidak ada. 1. Yang real itu di kiri ya. Kemudian yang ini ditambah atau min aja ya langsung ya. Min X kuadrat gitu ya. Per 2 faktorial. Kemudian ini plus X pangkat 4 per 4 faktorial. Kemudian baru yang ada J-nya plus J X per 1 faktorial. Kemudian di mana lagi? Nah, ini sebenarnya J ya, sorry. Ini min 1, ini J. Nah, ini J gitu ya. Yang ini juga J. Yalah. Tadi kok malah tidak saya convert sekalian. Ini X pangkat 3 ya. Ini minus ya. Gini. Yang berikutnya adalah mana? 1. Sorry, begini. Ini plus. Sorry, ini dalam menggambarkan ini toh. Nah, baru yang sini itu min J X pangkat 3 per 3 faktorial. Kemudian yang ini menjadi di sini plus J X 5 faktorial. Itu ya. Nah, coba kita cermati yang ini dulu. 1 min X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Itu sama dengan, nah, sama dengan ini toh. 1 min X kuadrat per 2 faktorial tambah X per 4 faktorial. Sama toh. Nah, berarti ini adalah cos. Nah, yang ini B. Nah, yang ini kita turunkan lagi. Ini ada J-nya semua, kita keluarkan J-nya ya. Berarti J, nah, begini, X per 1 faktorial dikurangi X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah J X pangkat 5 per 5 faktorial. Ya, diiling-iling ini. X min 1 faktorial min 3. X pangkat 3 per 3 faktorial tambah J. Kok J-nya masih ada? J-nya dilangi, sorry. Nah, gini nggih. X per 1 faktorial min X pangkat 3 per 3 faktorial ya. Kemudian X pangkat 5. 1, 3, 5 gitu ya. Nah, kita 1, 3, 5. Yang 3-nya minus. Loh, podo toh. Nah, berarti ini adalah sin theta. Sehingga E J theta itu sama dengan cos theta. Kemudian ini tadi apa ini? Anunya nggak mau plus ya.
plus J sin theta. Terbukti toh? Itu G. Nah, sehingga kita balik tadi, kalau kita mau ada vektor A-nya, nah berarti kan begini. A, ya, vektor A berarti E kalikan E, J theta sama dengan A. Nah, begini toh. Cos theta plus J sin theta. Nah, begini. Jadi bentuk apa? Bentuk exponential form dari sebuah vektor ini bisa kita tulis yang seperti yang di atas tadi. Mana yang di atas tadi ya? Nah, ini V vektor itu sama dengan V kali E. Nah, itu G. Nah, ini sorry, ini belum di. Nah, begini. Ini baru sama dengan lagi ya. Sorry, A. V. A ini. Nah, gitu. Itu G. Nah, sekarang kita mau namanya itu mengkonvert dari sebuah form ya, form yang imajiner dan real tadi kita convert menjadi exponential form, kemudian trigonometrical form, polar form, yang satunya simbolik ya. Jadi nanti dari simbolik ke trigonometri, ke polar sama ke eksponensial. Tapi di video berikutnya. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.